Nata adalah seorang gadis remaja berusia 17 tahun, bersekolah di salah satu SMA negeri. Menjalani kehidupan sehari-hari yang sederhana namun harmonis bersama sang ibu. Nata terkenal dengan gadis yang pendiam. Nata memiliki seorang teman perempuan bernama Tari. Bisa dikatakan temannya Nata hanya Tari seorang. Akibat dari sifat pendiam dan pribadi yang tertutup, Nata tidak memiliki banyak teman. Nata mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan, dan itu dilakukan oleh pamannya sendiri. Peristiwa itu terjadi ketika sang ibu tidak berada di rumah, dan saat itu Nata yang dititipkan kepada pamannya. Semenjak kejadian itu, Nata lebih sering mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Hal ini membuat ibunya Nata merasa heran dan bertanya-tanya akan kelakuan putrinya. Nata, mari makan sayang, ini mama sudah masak. Nata, mari makan sayang, makan nih. Mama sudah masak enak nih. Makan sedikit sa. Ayo, coba makan sedikit. Nata sayang, ayo makan sedikit sa. Ayo, sudah makan. Kenapa sama makan? Ayo makan sedikit, nanti kamu sakit. Nata, ini mama simpan di sini ya. Ingat sebentar makan. Nata, ini kenapa ya? Akhir-akhir ini kayak beda. Disuruh makan, tidak mau makan. Kira-kira ada apa dengan dia ya? Memang sih dia anaknya pendiam, tapi tidak sampai sebegini mah. Kira-kira dia kenapa ya? Sahabat Nata yaitu Tari juga merasa heran dengan perubahan sikap Nata. Sehingga saat itu Tari pun pergi ke rumah Nata untuk menemuinya. Shalom mama. Shalom mama. Shalom mama. Shalom. Aduh maaf, mama sendiri mama di belakang. Oh iya mama, Nata di mana emang? Ada di kamar tuh, tadi langsung saya di kamar. Oh iya ma.
Nat, lu nih becek mason balas. Nat, Nat, lu kenapa? He, lu kalau ada masalah nak cerita. He, lupung tangan kenapa nih? Lu bikin apa di lupung tangan? Nat, nah kalau kita ketemu jalan-jalan sa. Ma, Iya sayang. mama tahu Nat kenapa Kenapa? Kok dari tadi be ajak omongan Nat, respon ju. Iya tadi akhir-akhir ini cuma mama bingung dengan sikapnya Nata. Disuruh makan, dia tidak mau, dia suka menyendiri. Kok beda? Nat beda ma. Iya. Kayak bukan Nata yang dulu sa. Nata jalan ma, Nata seperti biasa. Biasa kalau diajak jalan ma dia semangat, ma tadi somber. Iya tadi. Mama juga ada pikir-pikir nih kalau mana mau omong dengan Nathan. Ma, kalau nanti kalau mama su omong kemana-kemana, nah info ya ma. Iya tadi, nanti mama info. Pulang sumai. Nanti kalau kemana-kemana, nah info ya ma. Iya Ya, tadi. salam Hati-hati di mama. jalan, Ya, salam. salam. Kok dia seperti biasa. Be ajak jalan ma sonde, be ajak bercerita ma son respon ju. Kenapa Suatu malam ibunya Nata mendengar Nata menangis. Sang ibu pun dengan keheranan bertanya-tanya dalam diam dan pikirannya sendiri, apa yang menyebabkan anaknya menangis. Keesokan harinya, terlihatlah ibunya Nata duduk bermenung memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi pada anaknya Nata. Ibunya Nata merasa gelisah terhadap perubahan sikap Nata dan kemudian menelpon sahabatnya Nata, yakni Tari. Salam Tari. Oh, Mama. Tari ada di rumah kok. Iya nih, Ma. Kemana, Mama? Ini kalau Tari son sibuk nah bisa datang di rumah kok. Mama mau ngomong penting. Oh, bisa, Ma. Sekarang kok, Ma? Iya tak sekarang. Oh, nah tunggu kok siap, Ma. Habis itu BOTW. Oh oke Tari. Salam. Oke, Ma. Ya, salam. Salam Tari. Ayo mari. Mana? Gimana? Aduh Tari, Mama sekarang ini tambah bingung. Nata sikap semakin aneh. Mama sudah bingung nih mau kemana. Mama bingung. Oh, yang lalu dia perubahan ke mana, Mama? Aduh akhir-akhir ini nih Mama semakin heran kayak Nata nih menangis di kamar terus pegang-pegang gunting nih Tari. Mama harus bagaimana semua? Aduh, sampai segitunya. Iya. Begitu bingung. Kemana? Oh iya Mama, kemana kalau kita coba hubungi pendeta? Kan pendeta kan biasa pastoral orang begitu toh Mama. Jangan sampai ini pendeta bisa ada solusi untuk Nata kemana-kemana begitu Mama. Iya, nanti Mama. Mama punya kenalan pendeta kan? Iya ada. Nanti Mama coba Iya, hubungi coba dia. hubungi. Iya, makasih ya Tari ya. Aduh, Mama Coba, pikiran Sa. sekali dan Terus, Mama. Nata. Nata beda nah. Ya, makasih ya Tari. Tiba-tiba, ibunya Nata mendapati Nata yang hendak bunuh diri. Ibunya terkejut dan langsung memarahi Nata, merampas racun yang hendak Nata minum dan menamparnya. Nata menangis. Ibunya terus bertanya, tetapi Nata terus menangis dan ketakutan. Sampai akhirnya, keduanya hanya menangis dalam pelukan. Lu kenapa? Kenapa lu begini? Coba cerita di Mama lu kenapa? Nata. Lu kenapa? Cerita sa di Mama. Ayo cerita di Mama, jangan simpan sendiri. Nata. Takut Mama.
Kemudian, ibunya Nata menghubungi pendeta dan menceritakan semua perihal Nata dan meminta bantuan pendeta tersebut. Halo Mama. Salam, Mama. Aduh Mam Pendeta, maaf mengganggu waktunya. Santapa, Mak. Kemana, Mak? Ini begini Mam Pendeta, memang cerita ini mengenai depo anak nih, berapa hari ini dia pun sikap nih aneh begitu Mama. Aneh kemana ya, Mak? Ini berapa hari ini Ma, dia ini menangis-nangis terus di dapur samping tuh ada gunting Ma. Terus yang kemarin nih dia ini ambil obat ini yang racun nih, mau bunuh diri Ma. Aduh. Tapi ini Mama suruh Pak Omong dan dia. Sudah Ma, tapi dia mau cerita. Aduh, kira-kira dia suruh berapa lama begitu ya, Mak? Akhir-akhir ini sama, memang dia anaknya pendiam, tapi akhir-akhir ini nih kayak beda sadar dari sikap sebelumnya Ma. Saya tanya di dia juga. Tapi akhir-akhir ini nih Mak, dia lebih beda daripada biasa. Iya Ma, dia beda daripada biasa. Mamaku anak ini umur berapa? Dia umur 17 tahun Ma. Anak nona kok, Mak? Iya Ma, anak nona. Berarti masih SMA, Mak. Iya Ma. Mamamu rumah nih yang di arah-arah Oibobo itu toh, Mak? Mama Iya. sama jam 2 toh? Iya Ma, kami di anak layan 2. Oke. Nanti Mak, beta masih pimpin ibadat. Nanti sore begitu, baru beta Mak ke rumah Oke Ma. ketemu kau bawa omong langsung sah supaya beta lihat mamaku anak. Oke Ma. Aduh. Oke, Mak. Makasih banyak ya, Mak. Semua Iya, percaya Mak. semua cerita. Iya Ma. Ya. Salam, Mama. Salam Ma, salam. Esokan harinya, ibu pendeta datang ke rumah Nata dan bertemu dengan ibunya Nata. Mereka saling berbincang. Ibu pendeta juga melihat secara langsung kondisi Nata. Shalom. Shalom Mama. Halo Mama, aduh Mama beta minta maaf Mama, dia baru datang malam nih. Iya, tidak apa-apa Mama. Mari mana? Mama sehat-sehat kok Mama? Sehat Mama, sehat. Baik, iya. Mama, kok anak nama siapa nih Mak? Ini Nata. Maka, dia SMA Mama. So Mama cerita ulang mas beta, dia karena Begini Ma, akhir-akhir ini dia bersikap kayak begitu Ma. Dia nih di kamar menangis, terus di dapur samping ada gunting, dan puncaknya yang kemarin nih Ma, dia ambil obat kok mau bunuh diri, mau minum racun nih Ma. Mama, dia katanya apa? Iya Ma, tapi dia anaknya ini pendiam, cuma akhir-akhir ini nih kayak beda. Yang kapan hari ini dia minta dia cerita tuh Ma, dia hanya menangis, dia bilang takut, tapi setelah itu dia kan cerita apa. Kenapa anaknya pendiam, tapi dia bergaul atau sonde Mak? Dia bergaul, dia pun kawan nama Tari. Dulu sudah kawan dari kecil Ma, dari SD sudah sama-sama sampai sekarang. Oh, jadi Nata punya teman dekat, nama yang Paris itu, dari SD udah sama-sama. Nah terus Nata ini dekat di Mama atau sonde? Dekat. Dekat. Iya, kalau apa-apa cerita di mana? Iya, cerita, cuma akhir-akhir ini dia tidak mau cerita. Mama tanya, dia hanya ini bilang takut. Setelah itu dia tidak berikan penjelasan. Nata pernah begini atau ini pertama kalinya Nata begini? Dari yang saya lihat baru kemarin akhir-akhir ini baru saya lihat bersikap yang begitu. Nah kalau begitu Mak, beta bisa ketemu dengan apa? Oh bisa. Bisa ketemu dengan dia, saya coba omong dengan apa lebih baik karena apa ya? Nah, katong tidak sama Nata di dalam. Mari Mak. Permisi. Oh ini Nata. Iya.
Shalom sayang. Shalom sayang. Maaf anak perempuan sebesar ini. Kenapa sehat? Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa kasih tenang juga, Bi? Dengar juga sakit begini? Iya. Sayang, kenapa? Ini maksudnya ngomong apa-apa kan tema dia sudah pernah mau ngomong apa-apa ini. Iya, terakhir itu yang kemarin dia bilang ini dia takut itu sih. Apa sayang? Kenapa jangan takut ya mama pendeta ya? Anggap mama pendeta kenapa kok orang terpercaya? Kenapa bisa percaya mama pendeta 100%? Mama pendeta rata di sini, mama pendeta menjadi kawan. Sama kayak Tari toh, kenapa teman-teman nih mama pendeta dengar nama Tari? Mama pendeta cuma jadi teman dekat dan Nata, sahabat dan Nata, sama ke Tari dan Nata. Jadi Nata jangan takut ya mama pendeta ya. Nyecing udah sayang. Oh, kalau Nata sama Nyecing bisa takut. Mama pendeta tahu Nata sekarang takut dengan apa? Mama pendeta hanya mau bilang Nata tuh kuat, Nata hebat. Begini cari begini. Begini besar, cantik, anak SMA nih. Ini mana? Nata pegang mama pendeta pun tangan ketemu berdoa sama-sama saudara ya. Karena Nata belum bisa cerita, Nata bilang Nata masih takut. Tapi Nata punya Tuhan, jadi Nata sambil takut. Apa yang menjadi Nata pun ketakutan, Nata sampaikan itu di Tuhan lewat doa. Nata pegang mama pendeta tangan ya, kita berdoa sama-sama. Walaupun Nata bisa cerita di mama pendeta saat ini, tapi Nata percaya pada Tuhan dan Nata cerita di Tuhan. Pegang mama pendeta tangan sambil papa, kita berdoa sama-sama ya sayang ya. Sampai papa, kita berdoa sama-sama. Kita berteman toh, kita berdoa sama-sama. Nata percaya sah. Tuhan tahu Nata punya ketakutan. Dia tahu tanpa Nata kasih tahu. Tapi Nata harus cerita ke dia. Nata sendiri boleh simpan Nata punya ketakutan sendiri. Nata harus berbagi. Sampai papa kalau Nata belum bisa cerita di mama pendeta, Nata belum bisa cerita di mama, sampai papa. Intinya Nata harus cerita di Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam Nata hidup. Cerita ke dia. Semua yang Nata rasa, Nata takut, Nata sudah bisa omong di orang lain, semua Nata cerita di Tuhan. Ketong berdoa sayangnya. Ketong habis berdoa, tadi Nata sudah cerita banyak di Tuhan, mama pendeta percaya
semua yang menjadi Nata pun ketakutan, Nata suka tahu di Tuhan. Biar nanti Tuhan yang bekerja untuk Nata dan berproses untuk Nata. Di malam Nata mau tidur, ambil waktu cerita Nata pun ketakutan semua, Nata pun gelisah, Nata pun semua yang Nata rasa, Nata doa ulang, cerita semua sendiri dari Tuhan. Dia mengerti Nata, dia tahu Nata. Mama pendeta nanti besok baru datang Nata ingat berdoa, Nata deh mama mama teman Nata kok berdoa sama-sama. Sama papa, dia sama orang begini sama papa, intinya tetap temani dia berdoa sama-sama dengan dia. Nah, beta pamit selama besok nanti beta sore begitu baru beta datang ya. Iya Ma, aduh terima kasih banyak Ma. Oke Ma, sudah makan waktu. Nah beta uangnya Ma. Iya. Mari. Jadi Ma, kamu masalah. Banyak doa kasih Nata ini malam mama dan Nata, mama biar Nata sambil omong dengan mama kermana jawab mama, tapi mama tetap pegang di tangan berdoa dengan dia. Minta pertolongan dari Roh Kudus supaya jangan Nata ke hati, bukan Nata ke hati, supaya Nata mau cerita di beta atau dengan mama Oke Nak, nanti besok baru beta datang sore. Terima kasih banyak mama sudah percaya beta, mau berbagi dengan beta. Salam mama. Terima kasih banyak Ya, mari. Keesokan harinya, Ibu Pendeta kembali datang ke rumah Nata. Halo Mama, mari Ma. Kamu langsung masuk ya maaf. Iya. Halo Nata. Aduh. Nata yang hari bye-bye sako. Karena nama sehatin hari. Sehat masih. Bikin apa soalnya hari? Biasa kerjaan rumah Ma. Nats makan. Nata. Mam Pendeta boleh tanya Nata? Mam Pendeta tanya sonde yang kermana Nata, Mam Pendeta mau tanya-tanya Nata. Tapi sebelum itu ketong berdoa sama-sama oleh Mama Pendeta, Nata dan Mama, ketong angkat hati berdoa supaya Nata juga bisa terbuka dengan ketong. Tanpa Tuhan, ketong sama bisa apa-apa. Mari ketong berdoa. Kermana? Abis berdoa, Nata rasa kermana? Lebih tenang kok? Atau kermana? So lebih tenang? Puji Tuhan, guys. Nata cerita, Nata takut apa di Tuhan? Sudah. Kira-kira kalau Nata cerita di Tuhan, Nata takut apa? Nata pun ketakutannya Nata cerita di Tuhan, Nata bisa cerita di Mama dengan Mama Pendeta kesana. Atau Nata belum bisa. Nata tahu kesonde. Kalau Tuhan secara tidak langsung, Tuhan yang bawa Mama Pendeta datang ketemu dengan Nata untuk bantu Nata supaya jangan takut lagi. Jadi Mama Pendeta ada di sini bukan karena satu kebetulan, tapi itu semua karena Tuhan. Tuhan sayang dengan Nata, Tuhan terlalu peduli dengan Nata ku hidup. Tuhan sonde mau Nata hidup takut terus, makanya Tuhan bawa Mama Pendeta ketemu dengan Nata supaya Mama Pendeta bisa tolong Nata supaya Nata sonde takut lagi. Jadi
Nata pun ketakutan yang selama ini Nata rasa bilang Nata takut. Nata sudah bisa cerita di Nata pun mama, teman. Nata bisa percaya mama pendeta. Sama kayak yang tadi mama pendeta bilang, sudah bukan kebetulan mama pendeta ada di sini. Tuhan terlalu sayang dan peduli dengan Nata, makanya mama pendeta ada di sini. Nata mau tuh supaya sonde takut kayak begini. Sonde enak tuh hidup takut sendiri di kamar. Mama pendeta sonde tahu Nata takut dengan apa saat ini. Tapi mama pendeta tahu yang namanya takut itu pasti sonde enak. Kata manusia pasti ketemu takut. Tapi kalau yang mama pendeta dengar dari mama bilang Nata suka diri di kamar, suka kasih luka tangan, itu sudah enak, pasti Nata rasa sakit toh. Jadi mama pendeta akan paksa Nata untuk Nata harus cerita sekarang. Ketong pelan-pelan sampai Nata bisa memang betul-betul percaya dengan mama pendeta dan cerita semua. Mama pendeta punya cara untuk bisa bantu Nata supaya Nata sampai takut begini. Dan ini cara, semoga ini cara bisa bantu Nata dan tolong Nata supaya Nata bisa sembuh dari ini. Sonde rasa takut, sonde cemas, Nata bisa terbuka. Nata mau toh sonde rasa begini leh. Jadi nanti besok mama pendeta kembali datang nih. Dan kotong lakukan itu cara. Mama pendeta harap besok dengan itu cara kotong bisa tahu kenapa Nata takut. Dengan begitu kotong bisa atasi untuk Nata keluar dari Nata ketakutan. Jangan lupa ini malam kembali berdoa saat kedua. Cerita semua di Tuhan. Cerita juga kalau besok Nata mau melakukan satu cara begini-begini. Cerita semua. Nata mau sembuh, kasih tahu semua di Tuhan. Nata jangan lupa berdoa ada mama sebentar malam. Berdoa aja untuk supaya besok ketemu proses tuh berjalan baik. Oke, kalau begitu Nata bye-bye. Mama pendeta pulang so, pamit so. Nata dan mama bye-bye. Setelah berusaha berbicara berkomunikasi dengan Nata, ibu pendeta mengatakan kepada ibunya Nata bahwa Nata masih sama seperti hari kemarin. Nata belum bisa dan mau untuk mengatakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi begini Mak, setelah beta lihat Nata perkembangan berapa hari ini susah berat. Sepertinya Nata ini ada simpan sesuatu yang memang cukup berat. Karena sampai saat ini dia belum melihat toh, dia belum bisa terbuka dengan ketong. Dia hanya bilang dia takut, tapi tetap saya tahu dia takut apa. Jadi beta ada mau buat satu cara di Nata supaya Nata ini bisa terbuka. Kira-kira kalau misalnya beta buat itu, mama kasih izin ke Mak? Iya, minta tolong supaya Nata bisa kembali seperti semula ya. Soalnya dia pun caranya agak sonde biasa, Mak. Takutnya nanti mama rasa kermana mungkin begitu. Iya Mak, intinya Nata bisa pulih kembali seperti semula. Oke Mak, kalau begitu. Berarti besok nanti Mak beta datang ketemu buat itu cara supaya ya mudah-mudahan Tuhan izinkan supaya Nata juga bisa terbuka. Dengan ini cara bisa bantu ke Nata ketemu tahu Nata itu. Ya Mak. Oke, Makasih beta pamit saya Mak. Ya Mak. Hari Dalam menghadapi dan mengatasi Nata,
Ibu pendeta melakukan pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis ini adalah di mana segala pikiran dan tingkah laku pada seseorang dikendalikan oleh energi psikis atau dunia tidak sadar dan pengalaman keadaan psikoseksual pada awal perkembangan kehidupannya. Motivasi dan keadaan dalam alam tidak sadar adalah penyebab utama dari tingkah laku pada masa kini. Kekuatan irasional dunia tidak sadar atau batin begitu kuat menguasai manusia pada masa kini. Tujuan dari pendekatan psikoanalisis ini adalah untuk menolong konseli menyadari konflik yang ada dalam dunia tidak sadar, perkembangan psikoseksual, dan masa kecil konseli. Pendekatan ini berusaha merekonstruksi kembali kepribadian seseorang. Konselor pastoral membantu konseli untuk mengeluarkan hal-hal yang dibenarkan pada awal kehidupan. Dalam pendekatan ini, konseli juga dibantu untuk memproyeksikan segala perasaannya kepada konselor. Hubungan dipusatkan pada pengurangan resistensi, yaitu keengganan, ketidakmauan atau penolakan konseli pada proses konseling dan konselor, yang terungkap dalam transferensi, yaitu proses pencurahan perasaan, pikiran, sikap, konflik pada masa kecil pada alamat yang keliru, yakni orang yang ada sekarang atau konselor. Halo Mama. Halo, Mama Pendeta mari. Nah. Salam Natal. Oke. Kemana hari Mama? Baik. Natal aja. Baik, saya puji Tuhan. Ini ketemu langsung sama Sebelum ketemu mulai yang dia bilang ketemu pakai cara tuh, ketemu berdoa. Oke. Kalau saya berdoa, Mama percaya beta toh. Jadi ini cara nih beta dan Nata saya di kamar tanpa mengurangi rasa Mama punya hati kurang hati atau enak karena Mama bisa keluar tahan ya Mama. Mama berdoa di luar ya supaya ini cara bisa kasih sama Mama. Iya. Ya. Nata. Di sini Mama Pendeta bukan maksud mau paksa Nata untuk cerita kenapa Nata takut atau kemana sonde sama sekali. Tapi sama kayak di awal Mama Pendeta bilang, Tuhan sayang Nata, Mama sayang Nata, Mama Pendeta semua ketong sayang Nata, ketong sonde mau lihat Nata begini. Karena ketong mau Nata, ketong tahu Nata tuh hebat, Nata tuh kuat, Nata punya masa depan. Kalau Nata begini terus kemana Nata mau bisa sekolah? Karena itu percaya Mama Pendeta, ketong sama-sama Nata taruh hati di Tuhan. Ini saat ketong sama-sama berproses dengan ini cara. Nata jangan anggap Mama Pendeta manusia. Anggap Mama Pendeta patung atau apa sah, benda mati atau apa saja di Mama Pendeta ini sudah bisa tahu Nata ini ada omong apa. Mama Pendeta tuli, anggap sama Mama Pendeta tuli. Nata bebas kasih tahu apa sah Nata isi hati, Nata mau menangis, Nata mau kemana, Nata mau merasa takut apa semua Nata boleh kasih keluar. Ingat, Mama Pendeta sudah punya telinga, jadi Mama Pendeta sudah bisa dengar. Bayangkan kalau Mama Pendeta sudah punya telinga.
Mama pendeta anggap saja benda mati. Patung, boneka, apapun itu Nata bisa bayangkan mama pendeta apapun itu. Yang penting Nata bisa sampaikan Nata unek-unek semua dalam hati, ketakutan semua. Pelan-pelan ketemu lagi. Ingat, mama pendeta benda mati. Mama pendeta sudah punya telinga, sudah bisa tahu apa-apa. Benda mati. Ketika Nata cerita di benda mati, itu benda mati sudah bisa respon Nata toh. Jadi Nata bebas, mau pas keluar apa sah. Ingat, mama pendeta benda mati. Sangat kencing. Kalau diingat-ingat sangat malu dan sangat jengkel, yang betul-betul jengkel. Kalau bisa pukul dia, mungkin bisa pukul dia sekarang, hanya untuk disulari. Saya habis pikir kenapa dia bisa bikin itu di ponaan sendiri. Dia orang yang sangat mama percaya. Waktu mama jalan, mama titip dia di beta. Mama pun kakak laki-laki sendiri, kakak kandung. Beta pun om kandung. Tapi entah dia di mana lobang, dia cek ke mabok dan datang bikin hal yang aneh-aneh di beta. Tanpa dia pikir kalau beta ini dia pun ponaan kandung. Sangat-sangat jengkel kalau membayangkan ulang, ingat-ingat kembali apa yang dia bikin. Karena dia model. Beta jadi orang yang merasa terhina, paling hina, yang sonde percaya diri, dan sonde berani untuk ketemu sapa-sapa. Sangat berat untuk cerita, karena cerita tuh harus mengingat kembali itu kejadian sangat bikin jengkel. Andai bisa bunuh, mungkin bisa bunuh dia dari tuh hari. Dia orang yang sangat mama percaya. Mama punya kakak kandung yang dipercayakan untuk jaga beta waktu mama jalan. Tapi tahu dia di mana lobang, dia cek ke mabok, datang bikin hal yang aneh-aneh di beta. Tanpa dia pikir beta di sana. Itu semenjak dari situ be merasa bepung diri paling hina, yang terhina dari segala yang hina. Sangat-sangat malu untuk ketemu orang. Sonde percaya diri. Memang orang sonde tahu, tapi beta saya merasa terlalu sangat-sangat malu. Be merasa bisa selevel dengan dong. Dong terlalu suci, beta yang paling hina. Karena itu kejadian, be merasa bisa punya masa depan. Be hilang harapan, sangat-sangat hilang harapan. Nata.
Nata hebat. Nata hebat. San Papa menangis lah. Menangis, kasih keluar semua Nata perasa sakit hati. Nata pun ketakutan, Nata pun jengkel dengan sapa, emosi dengan sapa. Menangis kasih keluar semua saya. Menangis. San Papa, Mama Pendeta ada di sini peluk Nata. Aduh, Tuhan terlalu sangat sayang Nata. Mama Pendeta bangga di Nata, sangat bangga. Nata bisa terbuka cerita begini. Mama Pendeta bangga dengan Nata. San Papa, Nata kuat, Nata hebat. Nata tahu terlalu banyak di luar sana kasus masalah yang sama dengan Nata alami. Nata tahu Mama Pendeta pernah ketemu orang yang sama, alami hal yang sama seperti Nata alami. Nata tahu sekarang dia sudah jadi apa, Nata? Dia sudah jadi pramugari. Apa yang Nata takutkan tadi, katanya Nata dia akan punya masa depan. Tuhannya Nata pun ketakutan. Nata tahu Tuhan punya rencana luar biasa dalam Nata hidup. Ingat, Mama Pendeta tahu ini susah, sonde muda. Tapi Mama Pendeta akan sama-sama dengan Nata. Mama Pendeta akan temani Nata. Katong sama-sama berproses. Supaya semua ketakutan, semua kegelisahan yang Nata rasa malu yang Nata rasa saat ini, pelan-pelan itu semua rasa pelan-pelan bisa berkurang dan hilang. Jangan takut mulai sekarang Nata sama-sama dengan Mama Pendeta, sama-sama dengan Mama, dan yang terutama ingat kalau Nata punya Tuhan, ketong sama-sama percayakan Nata hidup di tangan Tuhan, dan Mama Pendeta dan Mama akan bantu Nata. Ketong percaya kalau Nata punya masa depan yang sangat luar biasa, dan semua akan indah pada waktunya. Setelah Nata berhasil mengutarakan hal-hal yang terbenam dalam hati dan dirinya, Ibu Pendeta pun melakukan konseling pastoral bersama Nata, yakni 2 kali dalam seminggu, dan sampai saat ini Nata yang ada dalam proses pemulihan.